kapasitasnya sebagai apa. Nah, ketika menyentuh nama saya juga berpikir, wah, janganlah nanti saya terjerumus dan tersesat. Begitulah yang saya pikirkan. Gitu Aca, silakan Aca sedikit. Ya bang, sedikit bang. Makanya kemarin bang, saya lihat komalnya itu ricu karena terungkaplah ini. Nah, jadi kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus taat dengan aturan ya. Sesuatu makanya itu berita dikatakan meskipun menurut saya secara pribadi ya bang ya, meskipun itu berita benar, tetapi kalau bukan misalnya pihak yang berwajib mengumumkan, itu belum bisa saya terima bahwa itu berita betul, kecuali sudah diumumkan oleh pihak yang berwajib lah. Itu sudah saya pastikan bahwa berita ini sudah A1. Tetapi kalau kita masih desas-desus, mohon maaf saya belum bisa, karena itu kan masih opini masyarakat begitu bang. Nah begitu juga dengan apa namanya, Lisa kumalnya itu ricu mereka di Komal, begini dia saling begini, saya begini. Nah itu kan mereka sendiri yang rugi, ya kan? Nah, mereka sendiri yang rugi. Saya kira itu bang yang terpenting begitu. Makanya itu selalu dikatakan ketika ini sekaitan sekali dengan kasus yang berjalan sekarang. Ketika ada permasalahan masalah skincare, saya sebagai masyarakat tidak memiliki kapasitas menilai jelek atau tidak. Kalau misalnya jelek ya silahkan lapor ke BPOM. Kalau tidak, kalau ini kan tujuannya badan ini adalah untuk sebagai wadah untuk mengadu kepada BPOM. Meskipun itu bermasalah, itu suatu produk ya silahkan lapor. Saya juga tidak memiliki kapasitas bahwa ini bermasalah atau tidak. Yang berhak mengeluarkan adalah BPOM. Kalau misalnya itu kita tidak percaya suatu badan, maka negara kita akan rancu bang. Oke. Ya, Iya Cak. Ini dulu ya Cak ya. Ini ada Tia Rocker. Bagaimana Tia Rocker? Menurut Anda sebagai orang yang bukan pihak sana, bukan pihak sini, Tia Rocker? Ya, aku sih jalanin aja deh prosesnya gitu, nggak mau banyak drama-drama. Karena aku bilangnya seperti itu gitu loh. Sebenarnya sih harus secepatnya diproses biar kita tuh nggak gontok-gontokan loh. Kalau menurut aku ini banyak banget loh yang akhirnya saling menghujat, saling menghakimi, saling apa ya, yang tadinya bersaudara jadi ribut kayak gara-gara aku tuh sama teman, mereka berpihak sama sana, aku berpihak sama sini, jadi ribut gitu. Kalau aku kepengennya sih cepet selesai aja deh, nggak berlarut-larut, itu aja. Oke teman-teman, ini bagus. Tapi mari kita lihat realitanya. Tia mengatakan bahwa cepat diproses biar cepat selesai. Tapi faktanya begini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat dari SIPP dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ternyata itu teman-teman, di sana adalah ribuan kasus yang saat ini juga proses di persidangan. Inilah yang menjadi menjadi kendala ya, karena kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kasusnya bukan ini saja ternyata gitu loh. Bukan ini saja, tetapi begitu banyak kasus sehingga sidangnya seminggu sekali. Kalau seminggu sekali ya inilah yang terjadi. Nanti biar Bang Maksi yang menjelaskan ya terkait dengan begitu banyaknya kasus ini, hakim juga mumet ya. Hakim juga hari ini sidang ini, besok sidang ini, besoknya lagi sidang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Mbak Tia. Tapi ini sudah mendekati Mbak Tia, sudah separuh lebih perjalanan persidangan. Saya katakan separuh lebih karena apa? Ini sudah masuk ke ke pemeriksaan ahli. Silakan Bang Maksi terkait dengan kasus yang numpuk di pengadilan, Bang Maksi. Baik, terima kasih Bang Hos. Jadi setiap pengadilan kan di Jakarta ada 5 ya. Barat, utara, selatan, timur, utara. Jadi otomatis dengan numpuknya kasus-kasus di pengadilan, maka
Makanya pihak pengadilan pasti mereka memiliki strategi untuk bagaimana mempercepat. Jadi juga harus menyelesaikan setiap itu kan bagian dari KPI mereka, Bang Hos. Key Performance Index. Mereka harus menyelesaikan, termasuk Nikmir ini, kasus Nikmir. Jadi otomatis mereka menambah volume kan untuk jadwal, untuk mempercepat. Karena juga untuk penyidikan. Nah, biasa Bang Hos, makanya kalau kembali kasus ini, maka kan dari pengadilan kan masing-masing punya jatah ya untuk menahan dia kan Bang Hos. Kemudian diperpanjang di pengadilan di JPU. Pertanyaan saya begini Bang Hos, JPU kan sudah diperpanjang dia. Pertanyaan untuk kan kemudian sedang punya, maka dia diperpanjang untuk jatahnya pengadilan Bang Hos. Ya kan? Halo Bang Hos. Mr. G. Ya dengar Bang, masih dengar. Ya, Nolak kayaknya. perlu di Bang Hos. Untuk jatahnya pihak pengadilan sudah semua belum pelurunya Bang Hos waktunya. Kan Bang Zi, kok Bang Zi nggak dengar? Itu Bang Maksi nanya Bang Zi. Nggak usah Karena ngomong sama keluarganya. Ngobrol dia. dilihat dulu apa. oh iya. Dengerin aja udah. Nggak usah dikunci. Bang Hos. Nggak usah dikunci. Ya, kasus beli loh. Kasus sepele tapi larut-larut. Mobil di garasi bunyi-bunyi terus remote-nya mungkin rusak itu makanya kayak anak saya. Oke. Ya, gimana Bang Sri? Bang Hos, kan jatah penahanan polisi lewat sudah, penyidik. Kemudian jatah daripada JPU. Mungkin barangkali bisa Bang Hos ini sebagai edukasi juga. Kan jatah penyidik berapa? 20 terus perpanjang Ya. 40. Kemudian jatah JPU, jaksa untuk jatah penahanan si tersangka ini kan ada jatahnya kan perpanjang. Lalu kemudian setelah selesai jatah perpanjangannya si JPU, kemudian masuk ke jatahnya jatah penahanan daripada majelis hakim untuk pengadilan. Nah itu ada kan? Coba mungkin barangkali ini sebagai edukasi saja biar teman-teman paham juga. Ketemu kok itu? Berapa itu? Kira-kira? Kok hukum acara itu ada itu? Jatah-jatah daripada penahanan masing-masing Saya ya, masing-masing APH. biar kita baca saja ya teman-teman ya. Kita baca sama-sama Ya, ya teman-teman. boleh, ya. boleh. Ini gimana nih cara gedeinnya? Dah kelihatan ya teman-teman ya ini ya. Ini proses penahanan tersangka hingga vonis. Mulai dari penyidikan nih. Lanjut Pak Maksi. Jadi terkait dengan penahanan di kepolisian pertama 20 hari. Lanjut Pak Maksi. Oke, nah ya 20 hari kemudian diperpanjang 40 ya. Diperpanjang 40 hari oleh penuntut umum. Jadi 60, terus lanjut lagi. JPU, penuntut umum, kan ada tuh. Jaksa menahan Ya. 20 hari. Jaksa 20 hari, kemudian 60 hari. 80. Jadi tadi sorry Pak Mos, tadi Bang Mos tadi 20 plus 40 ya untuk yang JPU penyidik.
Penyidik Bang Os, 20 plus 40. 60. Oke, lanjut JPU penuntut umum. Penuntut umum 20 plus 30. 20 plus 30, 50. Ya. Baru Pemeriksaan pengadilan 30 pengadilan, plus ya. 60. Berapa Bang Os? 30 Pengadilan plus berapa? 60. Plus 60, 90. 30 plus 60. Oke, oke. Ini pembelajaran juga. Jadi kalau penyidik 60 totalnya 60, kemudian JPU totalnya 50, lalu Bang Os ya. Jadi 60 ditambah 50, 110, ditambah 90 berarti 200. Ya, 30 plus 60 pengadilan. Ya, berarti kan 90 ya Ya, untuk pengadilan. Saya ulang, berarti kalau penyidik 60 total, ya 3 bulan. JPU 50, ya Bang Os ya. Kemudian Ya, pihak pengadilan 90. Itu Bang Os. ya, Total 200 Bang Os. ya 200. Itu kira-kira itu fix itu apa masih kurang? Apanya? Fix itu ya, fix. Maksudnya fix sih tadi 60, 50 dan 90 jadi 200. Fix itu ya. Fix sampai sekarang ini fix nih. Oke, Ada di 200. pasal Sekarang 29. Ya, Nikmir sudah berapa bulan dia? Tanggal 4 apa ya? Tunggu dulu, saya baca dulu penahanannya. Tanggal 4 Maret. Iya. Tanggal 4 Maret, teman-teman. Ya, hitung. Silakan teman-teman hitung. 4 Maret sampai sekarang sudah berapa hari? Ini parah nih. Ini sudah sekitar 60. 6 bulan. 6 bulan Bang Os kan? Hampir 7 bulan lah, 200. Ya, Bukannya 5 bulan ya? 4, 5, 6, 7, 6 bulan. Kalau 9, 6 bulan. 180 bagi 6 bagi 30 6. 6 bulan, 6 bulan kalau 4 Maret. 6 bulan. Pas 6 bulan kalau 4 Maret. Oke. 6 bulan ya. Kalau kita kembali tadi Bang Os yang 200 Bang Os. 200 ini dibagi 30 per hari. Katakanlah 30 kan. Berarti pas ya? Sama ya? ya. Lama 180 nih. Kali ini kan 200, berarti masih ada 20 Nanti hari Bang Os. nanti untuk September di tanggal 19 kalau nggak salah selesai. 200, pokoknya intinya 200 hari kan? Intinya. Ya, Ya, berarti betul Bang Os. Berarti otomatis volume jadwal akan ditambah. Bang Os. Jadwal sidang. Bang Iya. Mat, kalau kemarin itu kan nggak jadi sidang, berarti itu kayak gimana? Ya, terhitung otomatis ditunda. Makanya ini pasti strategi Tahanannya. daripada pihak pengadilan akan menambah volume persidangan Bang Os. Iya, 2 kali seminggu katanya, Bang. Ya, karena ini kan 200 nih. Ya. Berarti ketemu. Kan 200 ini hampir 6 bulan lebih dikit ya, paling tidak. Kalau kita bagikan 30 Ya. hari per bulan kan. Ya. Gitu kan. Hmm. Betul Bang Os, ketemu nih. Jadi kejar waktu ini otomatis antisipasi untuk limit. Karena cuma 200 kan, cuma 200 hari soalnya limitnya. Itu berdasarkan KUHP. Nah ini sebagai ini aja buat teman-teman sebagai wawasan sedikit lah paling tidak jadi paham ya. Jadi ternyata polisi 60 hari punya jatah, kemudian JPU punya jatah 50 hari, majelis hakim pengadilan punya jatah 90 hari, total 200. Bang Os ya. Betul. Ya. Kalau lewat daripada itu, Bang, gimana? Dikeluarkan bukan berarti Kalau- bebas.
Berarti kalau Oh, kemarin itu jadi sidang gitu ya, ahli dari jaksa terus dari saksi seharusnya udah beres ya, bener nggak sih, Mister J? Bang Bos, karena ya, ya lanjut lanjut. ya kalau beresnya ya belum, tapi kan mengurangi waktu 1 hari itu, gitu loh Bu. Saya Berarti bacakan masih dulu. panjang ya. Ini kasusnya Ya, saya kasus bacakan. berat atau enggak sih, Tunggu dulu, Mas? tunggu dulu. Berat, Bertele. berat ini. Saya bacakan dulu aja, saya bacakan dulu pasal 29, nanti teman-teman supaya ikut juga me- menyimak ya, menyimak. Tadi juga sudah dibahas sama Bang Leon. Bang Leon ya, Bang Leon juga mengungkapkan ini. Itu yang standar itu Bang Maksi, yang 200 hari itu untuk ancaman hukuman yang di bawah 9 tahun. Kalau di atas 9 tahun bagaimana? Ini saya bacakan. Ini saya bacakan. Jadi teman-teman tenang saja, semua ada dasarnya. Ya, ini saya baru buka KUHP-nya pasal 29. Nih, saya bacakan nih 29, pasal 29 Bang Masin nanti di ini ya. Pasal 29 dikecualikan dan ayat 1 dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, 25, 26, 27, 28 guna kepentingan pemeriksaan. Ini Bang Maksi, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. A. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik dan mental yang berat. Ya, kalau ada yang sakit, ini masuk di sini. Yang dibuktikan dengan surat dokter. B. Ayat 1 poin B. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Ayat 2. Perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari. Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat A. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. B. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Tuh, masih bisa Bang Maksi. Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi teman-teman, apabila masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri, maka diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi selama 30 hari tambah 30 hari, jadi 2 bulan. Begitu Bang Maksi. Baik. Bang Hos, makanya ketemu. Makanya saya bilang tadi, saya sempat singgung mengenai contoh Jessica. Jessica seingat saya 8 bulan itu memang. Ya, Jessica 8 bulan. ya, lanjut. Ya, karena kan di atas 9 tahun. Jadi ketemu nih berarti kan? Ketemu nih berarti. Bang Hos, saya mau masuk di pasal 29 ini. Jadi otomatis karena ancaman hukumannya terdakwa ini di atas 9 tahun, kan maksimal 20 itu. 20 tahun ya, lanjut. TPPU itu kan. Jadi maka pasal ini bisa berlaku otomatis dia berfungsi Bang Hos, pasal ini 29. Nah, tepat sekali. Ini tadi sudah dibahas sama Bang Leon. Tepat sekali, Ya. Bang. Ya. Maka dia ditambah ketika dia habis limit waktunya, maka ditambah 3 bulan plus 3 bulan lagi. Jadi bisa total Ya. 8 bulan sama dengan Jessica Wongso. Itu Iya. Clear ya. Jadi teman-teman, kalau sudah 200 hari sudah selesai, tidak ada masalah. Masih ada pasal 29,
ayat 1 huruf B. Nih, yang saya kasih kotak-kotak nih. Insya Allah teman-teman, oh iya ya begitu ya ternyata ya, gitu kan. Nah, insya Allah ini tambahan ilmu ya teman-teman ya. Luar biasa Oke, ini. ada pertanyaan silakan. Luar biasa Mister Sia. Ini koma luar biasa. Ada banyak ilmu yang kita dapatkan. Makasih. Ah, ya, ya inilah yang bisa kami berikan ya selain hanya cuap-cuap ya minimal ada manfaatnya buat kita semua ya teman-teman ya. Amin, amin. Bang Os, satu hal lagi Bang Os. Ya, Ini pembelajaran buat rekan-rekan juga. Kayak semalam kan ketika Mbak Fitri ada di room ini ya Bang Os ya. ya, Ketika Mbak Fitri menjelaskan begitu panjang lebar tentang apa yang dialami dengan terdakwa ini kan, luar biasa ya, saya dengar. Sampai saya bilang ke Mbak Fitri, saya tipikal orang karena saya menganut prinsip keterangan satu orang bukan sebagai bukti. Ini bicara hukum ya rekan-rekan ya. Kalau kita orang hukum gitu, pengacara. Prinsip itu kita, ada namanya unus testis, nullus testis. Satu orang saksi bukan bukti, kecuali bukti lain. Makanya saya bilang ke Mbak Fitri semalam, mungkin dia kaget, Bang Hos. Saya bilang, saya berusaha ya, untuk mengenyampingkan prinsip saya secara naluri lawyer. Lawyer itu nggak sembarang kita ini. Keterangan satu orang lalu percaya, tidak bisa. Tapi Mbak Fitri semalam saya bilang, saya coba meyakinkan diriku ketika Mbak Fitri menerangkan saya lihat secara serius, dengan hati. Lalu saya mengatakan ke dia, ada nggak bukti pendukung? Bang Os pasti ingat kan? Ada ya, nggak bukti pendukung? Biar saya tambah yakin keterangan Mbak Fitri belum tentu 1.000 pendukung yang berseberangan dengan kamu, 1.000 pendukung, 1.000.000 pendukung, belum tentu mereka percaya. Tapi paling tidak ya, 1.000 pendukung atau 1.000 pendukung akan dikalahkan dengan bukti-bukti yang Mbak Fitri pegang. Itu Bang Os, saya bilang semalam dia kan. Makanya dibacakan DM-nya kan. Dia kan bilang, Bang saya bacakan. Saya bilang, oke, itu penting. Karena kalau Mbak Fitri cuap-cuap, saya pun sebagai pengacara mikir 2 kali, ini benar apa enggak? Karena naluri saya adalah ya, keterangan satu orang bukan saksi, Bang Os. Kita sepakat Bang Os itu ya. ya, Bukan saksi. Ini bicara hukum. Kalau mungkin teman-teman, makanya ini penting. Kalau teman-teman kan biasanya kita langsung wah, satu orang ngomong mentang-mentang teman, belum tentu kawan-kawan. Makanya ketika Mbak Fitri saya tanya, ada nggak bukti pendukung? Dia bilang, ada Bang. Bacakan alat bukti pendukung itu. Sehingga saya puas. Jadi Mbak Fitri jadi paham. Saya bilang, 1.000 kata, 1.000.000 kata akan dikalahkan dengan bukti-bukti yang Mbak Fitri pegang. Itu poinnya, saya bilang ke dia. Karena kalau kita cuma ngomong, ya, rekan-rekan, kadang-kadang makanya bilang, apa yang kita ucapkan harus berdasarkan fakta, itu lebih bagus. Berdasarkan fakta dan data. Seperti yang dibilang oleh jurnalis apa tadi, Bang Aca ya? Aca, ya. Bang Aca mana? Keluar ya? Dia cari berita bang, cari berita bang. Ya, jadi dia pun dalam hal jurnalis kan harus berdasarkan fakta dan data juga, tidak sembarang juga, tidak juga asumsi, nggak bisa. Dia kena ini dia kan, otomatis. Nah itu yang kita coba terangkan ke Mbak Fitri semalam teman-teman. Jadi kalau kita membangun narasi, lebih bagus ada data, ada fakta, termasuk chatting-chatting, termasuk DM, itu penting. Karena kalau Ya, tidak didukung dengan itu, orang tidak akan percaya dengan kita, gitu. Demikian, terima kasih. baik. Termasuk itu yang penangguhan penahanan A1 itu tanyakan buktinya. Jangan hanya Misril naik Misril. Aduh Misril ini dari tadi disuruh naik nggak naik-naik. Misril. Halo, Bang Si, Eh? boleh nanya nggak Ya, sama ya. Bang Maksi? Boleh. Bang Maksi, iya, Bang Maksi kan ini kan ada selentingan tuh, katanya sekali sidang, ini bener nggak sih ya? Sekali sidang, masa si NM ini bayar PH-nya itu sekitar 70 atau 100, bener nggak itu? Emang kalau Wow. membayar sidang itu, membayar PH itu sekali sidang itu emang harus bayar, atau kalau Wow. membayar PH itu dari awal sampai selesai atau gimana Bang? Terima kasih. Ini saya ingin Loh, tahu kamu aja, bener nggak gitu? belum pernah berperkara. Belum Bang, Ayo kita mudah-mudahan berantem. janganlah.
Ayo Gini, berantem biar jadi perkara. Ya, silakan Mbak Maksi.